Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hilman Syahbudin, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia pada program studi pendidikan sosiologi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan, berbagi pengetahuan mengenai bagaimana sih strategi seorang guru dalam menerapkan prinsip multikultural di sekolah. Nah, teman-teman semua, video ini saya buat juga dalam rangka memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah pendidikan multikultural. Teman-teman semua, kebetulan nih saya juga seorang guru di sebuah bimbel yang memang di bimbel itu rata-rata usianya anak SMA. Jadi secara tidak langsung saya ingin menyampaikan pengalaman saya yang memang ketika saya mengajar mereka pun backgroundnya berbeda-beda, latar belakang budaya pun berbeda-beda. Jadi mungkin ini bisa jadi sebuah ilmu yang memang bisa diterapkan oleh teman-teman semua dalam mengajar di sekolah. Oke teman-teman, sebelum kita mulai untuk membahas lebih lanjut bagaimana sih cara saya mengajar dalam menghadapi siswa-siswa SMA yang berbeda latar belakang. Sebelumnya saya membaca sebuah artikel nih yang menyebutkan bahwa dalam praktek pembelajaran multikultural di sekolah setidaknya ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah perencanaan pembelajaran, yang kedua adalah proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Oke, kita bahas satu-satu deh. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Tentu saja ini yang menjadi salah satu unsur sangat penting ya. Bahkan tidak hanya guru menurut saya. Semua orang, pegawai, bos, pedagang, dan lain-lain profesi yang lain-lain itu pasti punya sebuah perencanaan. Apalagi seorang guru dalam mengajar anak-anaknya dengan latar belakang yang berbeda. Tentu saja harus mempunyai rencana yang bagus, rencana yang tepat dalam memberikan sebuah materi. Terlebih ketika kita tahu bahwa yang diajarkan kita itu adalah anak-anak yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Tentu saja peran kita dalam menyusun strategi perencanaan dalam mengajar itu menjadi faktor utama keefektifan belajar. Yang kedua, proses pembelajaran. Tentu saja kita tahu kalau misalkan murid kita berbeda-beda budaya dan kita harus perhatikan bagaimana sih proses pembelajarannya. Apakah banyak terjadi konflik atau bahkan dengan keberagaman itu mereka bisa bersatu, mereka bisa menciptakan integrasi dan sehingga suasana kelas pun menjadi nyaman dan efektif dalam menangkap materi. Itu proses pembelajaran, kita harus mengontrol itu. Yang ketiga adalah evaluasi pembelajaran. Tentu saja ketika ada proses, kemudian perencanaan tadi di awal, di akhir akan ada evaluasi. Evaluasi ini menjadi tolak ukur keefektifan suatu pembelajaran. Nah, kalau misalkan kita masukkan dalam nilai multikultural pembelajaran di sekolah, apakah ketika kita tahu murid-murid kita banyak dan beragam, materi yang kita sampaikan itu tepat atau tidak, efektif atau tidak. Nah itu dia teman-teman, 3 tahap yang menurut saya sangat penting. Dan benar ternyata ini terasa oleh saya ketika saya mengajar di bimbel dengan menghadapi ya murid-murid yang berbeda latar belakang. Kalau misalkan kita tidak merencanakan sesuatu, pasti kita tidak akan mendapatkan pembelajaran yang efektif. Apalagi ketika kita berusaha untuk menanamkan nilai-nilai multikultural. Saya menyebutnya di dalam bimbel mungkin prinsip saya dan menanamkan nilai-nilai toleransi dalam belajar. Seperti itu mungkin ya. Jadi saya rasa semua orang harus melakukan 3 tahap ini, apalagi guru. Tahap perencanaan, proses, dan evaluasi. Yuk kita sama-sama praktekkan. Saya rasakan ketika saya mengajar di bimbel, ketika saya menerapkan tahap-tahap tadi, dan salah satunya dengan bercerita sejarah ya dari masing-masing suku. Jadi si murid-murid saya tuh mereka merasa diakui secara identitas dan mereka bangga dengan identitas mereka, latar belakang mereka. Kemudian ketika saya generalisasikan bahwa semua suku sama mempunyai peran yang penting bagi Indonesia, mereka pun sadar. Sehingga hal yang paling kecil lakukan di dalam bimbel ini adalah mereka mau bekerja sama. Mereka mau saling cari tahu tentang keunikan dari masing-masing suku atau latar belakang mereka. Sehingga dalam hal pembelajaran mereka saling menguatkan. Kemudian nilai-nilai toleransi muncul, nilai keadilan pun muncul. Mereka bisa menghargai. Ketika dia tahu latar belakang temannya, dia tahu kebiasaan dari latar belakangnya itu apa, sehingga dia bisa menghargai. Jadi penting sekali dari mulai hal yang sederhana seperti misalkan lingkungan yang kecil seperti bimbel yang saya ajari ini. Bagaimana sih supaya murid bisa minimal menghargai perbedaan? Dan lebih jauhnya lagi mereka bisa sama-sama bersatu untuk mencapai suatu tujuan yang memang bisa bermanfaat bagi banyak orang, tentunya bagi negara kita Indonesia. Itu dia teman-teman video yang bisa saya sampaikan, pengalaman saya ketika mengajar di bimbel ya. Karena tadi judul di awal bagaimana sih menerapkan di ruang lingkup pendidikan, dan bimbel menurut saya itu pendidikan. Jadi mudah-mudahan kita bisa sama-sama mempraktekkan dan bisa sama-sama menjadi seorang guru yang bisa menanamkan nilai toleransi pada murid, nilai keadilan dan nilai multikultural yang memang
intinya adalah menghargai. Bahkan lebih jauhnya lagi adalah sama-sama memajukan pendidikan, memajukan Indonesia dengan bersatu meskipun berbeda latar belakang. Yuk, Bhinneka Tunggal Ika. Saya Herman Syahabudin, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.